Nanti insya Allah ngomongnya jangan terlalu dekat, jangan juga terlalu jauh. Berarti mic-nya dong. Nah, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pada tema podcast moderasi beragama perspektif kearifan lokal. Pada kali ini kita kehadiran tamu istimewa, sahabat, guru juga di Netizen TV ya. Ada Bang Haji, Bang Dr. Haji Saprillah ya, MSI, dan juga ada Bapak Ikomang Suarmika. Pak Dr. Haji Saprillah ini sebagai Kepala Balai Litbang Agama Makassar, dan Pak Ikomang Suarmika ini adalah Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Provinsi Gorontalo. Nah, bagaimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Ini hujan ya Gorontalo ini ya. Hujan iya. Ini lagi posisi hujan. Nah, sahabat-sahabat pemirsa di Netizen TV dimanapun Anda berada. Jadi kita akan bahas atau kita akan diskusi Bapak-bapak terkait moderasi beragama. Belakangan ini kan seringkali banyak fenomena-fenomena keagamaan yang terjadi, ya kan? Kemudian moderasi dalam menjalankan agama itu sering digalakan, terus digalakan oleh di Indonesia sendiri oleh Kementerian Agama, dan tidak hanya juga khusus untuk agama Islam, tapi juga digalakan oleh agama-agama lain. Nah, ini sangat menarik ya. Mungkin nanti Bang Pepi atau Pak Saprillah ya, sebagai Kepala Balai Litbang Agama Makassar bisa menjelaskan atau bisa menerangkan kepada pemirsa sekalian bahwa apa sih itu moderasi beragama, karena supaya tidak definisi moderasi beragama itu tidak salah paham ya, atau paham yang salah. Begitu. Kemudian nanti dilanjut oleh Pak Ikomang, moderasi beragama dalam perspektif kearifan lokal. Mungkin itu Pak. Ya. Baik. Saya mulai ya. Oke, baik. Pertama saya senang sekali ya bekerja sama dengan anak-anak muda NU Gorontalo yang membuat menurut saya sebuah cara baru ya bagi anak-anak komunitas NU terutama yang mulai merambah dunia digital. Kalau selama ini kan NU identik dengan kelompok-kelompok pinggiran, sarungan dan sebagainya. Nah, memang perlu ada gerakan baru bagi anak-anak muda NU untuk memainkan atau bermain di area digital. Tentu juga ide moderasi beragama ini akan lebih cepat diterima publik melalui saluran-saluran seperti ini. Itu dulu poin pentingnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan Sodik tadi tentang apa sih yang disebut moderasi beragama. Jadi moderasi beragama adalah ruang yang elastis ya. Semua kelompok boleh memberi tafsir, terjemahan, atau juga memberi artikulasi berdasarkan sudut pandang masing-masing. Tetapi yang paling penting adalah kita bersepakat untuk melakukan gerakan bersama untuk mengendalikan hal-hal yang mungkin muncul dalam setiap kelompok agama kita, hal-hal yang bersifat berlebihan begitu atau ekstrim gitu, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Nah, saya kira kita harus bersepakat bahwa kita harus mengambil jalan yang sedang atau tengah. Seperti apa posisi tengahnya? Apakah kanan tengah atau kiri tengah atau tengah banget? Itu soal posisi masing-masing kelompok ya. Kalau NU saya pikir mungkin posisi startnya memang tengah banget begitu. Tapi kan tentu ada kelompok lain yang startnya kiri, ada juga startnya kanan. Yang paling penting masih dalam garis batas permainan lah ya. Karena kalau sudah di luar batas permainan itu adalah ekstrim. Nah, di Kemenak sendiri moderasi beragama itu dipahami sebagai cara pandang atau sikap keagamaan yang bersumber dari nilai-nilai agama masing-masing
kelompok agama yang digunakan untuk membangun kehidupan bersama. Jadi esensi agama digunakan untuk membangun kehidupan bersama. Jadi garapannya moderasi beragama ini adalah kalau dalam bahasa Islam kalimatun sawa, area-area yang kita bisa bekerja sama. Pak Komang sebagai orang Hindu, saya sebagai orang Muslim tentu punya keyakinan berbeda, dan tidak perlu ada gerakan menyamakan keyakinan karena tidak mungkin bisa sama begitu. Apapun kekuatan apapun di dunia ini yang ingin menyamakan semua agama atau satu agama dengan agama lainnya tidak mungkin. Tetapi kita datang dengan kesadaran bahwa setiap agama punya ruang yang bisa digunakan untuk bekerja bersama. Ruang dialog, ruang-ruang berbuat baik, ruang-ruang untuk melakukan kemanfaatan kemanusiaan, itu ada di semua agama. Nah, karena itu kemudian moderasi beragama di dalam perspektif Kementerian Agama adalah cara untuk menggunakan esensi agama. Jadi bahasa agama ini tidak terasosiasi ke Islam saja ya, ke semua agama, untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Nah, biasanya kita bicara misalnya tentang harmonisme beragama, tentu tidak hanya dari satu kelompok agama saja. Misalnya nih, saya ingin membangun harmonisme dengan Pak Komang. Kalau hanya saya sebagai orang Islam yang mau harmonis, Pak Komangnya enggak, ya persoalan begitu. Atau Pak Komangnya sendiri yang mau damai, saya enggak, ya persoalan. Dua-dua antara kami ini yang berbeda identitas harus masing-masing datang kesadaran bersama bahwa kita ingin hidup bersama tanpa kehilangan pijakan keagamaan. Itu dulu kira-kira pengertian dasarnya. Nah, apa indikatornya? Apa yang disebut moderasi beragama di Kementerian Agama itu? Pertama, ada 4 indikator ya, dan saya pikir ini sudah sangat populer di mana-mana. Buku Kementerian Agama juga ada, dan pelatihan-pelatihan moderasi beragama juga sedang digalakkan di Kementerian Agama. Ada 4. Pertama, penguatan komitmen kebangsaan. Tentu semua agama punya visi yang sama tentang Indonesia. Harus punya visi yang sama tentang Indonesia. Bahwa Indonesia ini adalah sebuah hasil ijtihad para founding fathers kita dalam bentuk negara NKRI, dan kita semua anak bangsa yang beragama manapun harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan NKRI. Bukan hanya komitmen, tapi kita bahkan menggunakan cara pandang keagamaan kita untuk menyokong kehadiran NKRI. Misalnya di NU ada istilah hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Ini adalah bahasa agama. Iman itu kan bahasa agama. Mencintai tanah air adalah nasionalisme. Nah, dengan menggunakan bahasa agama, fondasi nasionalisme menjadi kuat. Nah, itu komitmen kebangsaan. Hindu tentu punya teks lain atau ayat lain atau pendekatan lain, tetapi pada prinsipnya pendekatan apapun itu harus digunakan untuk menguatkan komitmen kebangsaan. Kenapa itu penting? Karena di tengah-tengah kita selalu muncul gejala ideologi yang tampaknya tidak menginginkan bentuk negara ini ya. Sebut saja khilafah Islamiyah itu, ya. HTI ya, kita vulgar saja bahwa gagasan HTI ini bukan soal salah dan benar. Sebuah konsep itu selalu memiliki kebenarannya masing-masing. Tetapi apakah konsep itu kontekstual dengan kepentingan bersama atau tidak? Itu perdebatannya di situ. Nah, karena kita sudah paham bahwa negara kita setuju Indonesia adalah NKRI, dan kemudian anak bangsa dari berbagai agama diminta untuk menguatkan itu. Itu satu. Yang kedua, toleransi. Saya pikir toleransi ini populer lah ya. Kita udah tahu apa itu toleransi, kesediaan untuk hidup bersama. Tapi paling penting, karena kita umat Islam mayoritas di Indonesia, kadang-kadang saya udah beberapa kali mengelola forum moderasi beragama, seringkali tudingan itu toleransi. Ada banyak tudingan terhadap toleransi itu. Salah satunya adalah misalnya mau melemahkan akidah. Meskipun setelah kita lacak atau kita cara pandang ini coba kita buat indikator yang lebih jelas, ternyata juga melanggar akidah itu tidak ketemu indikator yang jelas begitu. Kita tidak bisa memaksa kalau ada orang Islam misalnya mengharamkan ucapan selamat hari raya kepada itu, enggak, bagi saya itu bukan persoalan. Karena itu hak. Misalnya ada kelompok yang mengatakan selamat Natal haram, ya tidak ada masalah. Yang menjadi persoalan adalah ketika dia memaksa orang lain yang berbeda dengan dia untuk ikut dalam cara pandangnya. Kalau bahwa dia sepakat dengan standing tertentu, itu kan hak masing-masing kita untuk memiliki pendapat. Tetapi apakah ketika kita memiliki pendapat kita akan saling merusak, kita saling memaksa? Itu tidak boleh, dan kita harus bertoleransi untuk berbagai jenis perbedaan, baik perbedaan internal maupun perbedaan eksternal umat beragama.
apakah ketika kita mentolerir perbedaan itu berarti kita sedang mengacaukan identitas? Rasa-rasanya tidak, karena kesediaan menerima perbedaan itu sesungguhnya adalah ditemukan dari bagian dari pembelajaran kita terhadap agama kita masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal anti kekerasan. Ya, saya pikir kita semua agama ini cinta damai lah ya. Semua kelompok, bahkan bukan hanya kelompok-kelompok agama, kelompok anak-anak muda juga banyak sekali bikin komunitas cinta damai dan sebagainya. Kenapa kita cinta damai? Karena kita butuh negara yang damai. Apakah boleh melakukan kekerasan? Boleh kekerasan itu dilakukan, tetapi konstruktif. Yang memiliki power untuk melakukan kekerasan adalah negara. Misalnya ada hal yang ingin ditindaki, misalnya pencuri mau dihukum. Hukum itu kan sebenarnya kekerasan. Memenjara itu kekerasan, Pak. Tapi yang boleh melakukan kekerasan negara. Kita publik nggak bisa melakukan kekerasan sipil. Yang kita bisa lakukan adalah melapor ke polisi jika ada hal-hal yang sifatnya merusak tatanan kehidupan. Nah, yang keempat, mungkin nanti ini part diskusi kita, penghargaan atau penerimaan terhadap lokalitas. Nah itu mungkin Pak Komang nanti bisa menjelaskan lebih detail, atau teman-teman di Nutizen, yang pemirsa Nutizen itu juga bisa menjelaskan dalam konteks ke Gorontaloan. Saya sendiri sebelum jadi kepala balai kan penelitian tentang banyak hal di Gorontalo, dan salah satu yang menarik di Gorontalo ini adalah Islam yang berkembang di Gorontalo ini adalah Islam adat begitu. Nah, Islam adat itu bukan berarti salah satu genre deviasi dari Islam sebenarnya, tetapi Islam yang menemukan cita rasa lokal tetapi tidak kehilangan nilai universalnya. Misalnya gini, kita semua sholat dengan cara yang diwariskan oleh Nabi Muhammad, tapi kita menggunakan sarung yang mungkin saat Nabi tidak menggunakan sarung gitu. Kita sholat di masjid yang punya tehel misalnya, atau punya beduk misalnya, cara lokal, tapi untuk mendampingi cara-cara yang tetap atau yang sawabit dalam agama kita begitu. Nah, kira-kira 4 indikator itu yang oleh Kementerian Agama disebut garapan moderasi beragama. 4 hal ini sama sekali tidak menyentuh soal-soal sawabit yang tetap dalam agama. Tidak ada perbincangan tentang ibadah dalam moderasi beragama. Tidak ada perbincangan tentang akidah sebenarnya dalam moderasi beragama. Tapi akidah dan ibadah itu digunakan sebagai basis untuk menemukan 4 ini gitu. Karena logika kita gini, semakin baik agama kita berarti semakin baik hubungan kemanusiaan kita. Semakin mencintai tanah air, semakin menghargai manusia, semakin tidak ingin melakukan kekerasan, dan semakin ramah terhadap lokalitas. Nah, itu kira-kira yang menjadi definisi tadi diminta oleh Sodik tentang moderasi beragama. Dalam pengalaman saya banyak sekali orang yang tidak setuju dengan moderasi beragama, banyak banget. Dari pengalaman saya juga, ketidaksetujuan itu tidak berangkat dari standing pendapat yang kuat. Dia hanya berasal dari semacam memahami secara gegabah dan secara terburu-buru moderasi beragama ini, lalu kemudian meletakkan pendapat-pendapat yang sesungguhnya tidak seperti itu moderasi beragama dikelola. Kira-kira untuk sementara seperti itu, Pak Sudik. Oke. Ini boleh minum kan ya? Boleh. Oke, siap. Ini bukan pajangan. Iya, itu dia. Oke, sahabat-sahabat netizen, kita langsung ke Pak Komang ini. Bagaimana sih pendekatan moderasi beragama dari perspektif agama Hindu? Oh iya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan pada kali ini. Sangat berbahagia kaula muda sudah mulai mengembangkan dalam bidang teknologi kita bersiah agama, ajaran-ajaran. Terima kasih Pak atas waktu, Pak Dokter yang hormati, teman-teman pemirsa Net TV. Dari pandangan Hindu tentang moderasi adalah sebuah emban tugas. Memang kami juga Pak selaku penyuluh diamanatkan oleh Bapak Dirjen Dimas Hindu untuk pada satu jalur yang sama ketika kita mengembangkan moderasi ini kepada masyarakat dan umat. Nah, di Hindu secara tidak langsung kami sudah menjalankan sebelum adanya gerakan moderasi beragama ini secara internasional di tahun 2019 kemarin. Sebenarnya dengung moderasi ini sudah lama sekali, cuma mungkin istilahnya baru kita dengungkan sadar terakhir belakangan ini karena situasi dan kondisi bangsa dan negara kita yang
melihat hal ini harus dikedepankan. Pandangan kami Hindu berdasarkan dari ajaran-ajaran yang terdapat dalam Pustaka Suci Weda yang sering kami sampaikan ke publik, ke masyarakat tentang ajaran Tattwa Masi, tentang ajaran apa namanya, dua hal yang berbeda ini adalah ruwa binida. Ada baik, ada buruk. Kebaikan itu hadir karena kita menyadari adanya sebuah keburukan. Lebih kita ke dalam diri, mengintrospeksi diri tentang moderasi beragama ini. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Dokter, Pak Haji tadi, benar adanya dari 4 hal yang harus dikedepankan dalam kita mengimplementasikan moderasi beragama. Secara kearifan lokal Hindu, kita tertuang dalam ajaran Trihita Karana, tertuang juga dalam ajaran apa namanya, Tri Sandiyo tersebut dalam kita sembahyang ibadah pada bait-bait tertentu ada istilahnya wacike, ada istilahnya manacike, ada istilahnya kayike. Di posisi moderasi beragama pada Hindu ini terdapat pada kayike, yaitu perbuatan. Dari hasil renungan kita mempelajari dari isi kitab suci, baru kita wacanakan, baru kita lakukan dalam bentuk tindakan. Benar, semua agama mengajak untuk mencari sebuah kedamaian agar implementasi di masyarakat atau di umat damai adanya. Di konsep kayike inilah dalam bentuk perbuatan yang baik dari dasar manah atau hati pemikiran yang benar, lalu kita sampaikan dalam bentuk wacana ucapan yang baik dan benar, sehingga arahannya sampai dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Nah, kami memang dekat dengan lokal, kearifan lokal, tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya inilah salah satu bentuk bagaimana ajaran-ajaran dari agama itu direalisasikan untuk realistis nyata. Mungkin dalam Hindu Bali, tatanan dalam kehidupan beragama itu jelas kelihatan dari sisi upacara keagamaannya dengan bentuk-bentuk sesajen tertentu. Itu salah satu bentuk implementasi kenapa kita dalam melaksanakan sebuah pemujaan melibatkan dari sekian hasil alam, unsur alam, hasil alam yang tepatnya. Misalnya janur, buah, bunga. Dalam sastra Begawan Gita disebutkan puspam palam toyam, memang benar, hanya seteguk air, seungguk bunga, sehelai daun, tapi dengan bentuk rekayasa cipta rasa karsa manusia, dengan ilmu pengetahuan yang ada, direkayasalah hal tersebut. Maka dalam konsep Hindu Satyam Siwam Sundaram, nah Sundaram ini adalah kan keindahan. Begitu juga kita lihat teman kita di Muslim, bagaimana begitu indahnya melantunkan ayat suci Al-Quran ketika ada sebuah pengajian atau apa istilahnya, ketika kita suatu acara baru dibacakan satu ayat, di situ sangat indahnya kemana, langsung menyentuh ke hati, kemana. Begitu juga kami dalam melantunkan sebuah kidung suci yang memang pangkalnya dari ayat-ayat kitab suci Weda yang sudah berbau kearifan lokal, Pak Haji. Jadi kami di Bali sudah dalam bentuk lontar, di mana dari pemahaman para tetua kita dulu, para leluhur kita dulu, para maharsi dulu, membawa sebuah ajaran kitab suci memang dari sananya, baru masuk ke Indonesia, disadur dalam bentuk pendekatan kearifan lokalnya. Mungkin di daerah lain dalam bentuk kertas, buku. Nah, kita daun lontar. Daun lontar itu sejenis janur yang dikeringkan dengan sastranya, sastra lokal apa namanya, Jawa kuno, Wono Coroko itu. Jadi kental sekali kearifan lokalnya kalau kita melihat bagaimana kita menjadikan sebuah tradisi sendiri di daerah sendiri.
Sehingga implementasi hal tersebut tidak lagi kita membuat suatu keonaran yang lain. Lebih intinya kita ke dalam, Pak. Introspeksi ke dalam. Nah, moderasinya di mana? Sehingga saat waktu kejadian konflik tertentu kita nggak sampai di sana. Karena kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Mungkin kalau secara ininya, kalau di Bali, Pak, mungkin hari-hari hari raya, Pak. Hari-hari hari raya. Jadi nggak sempat kita berbuat yang lain. Tapi memang dengan perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi saat sekarang ini, ya tidak bisa dipungkiri lah, kita beragama ini sementara dicoba. Benar nggak kita yakin beragama? Benar nggak kita yakin adanya Tuhan atau enggak, kan gitu. Nah, setiap agama mempunyai cara sendiri-sendiri untuk membina umatnya agar kedamaian itu benar terjadi dan tercipta. Nah, belakangan ini memang kita betul-betul diuji keberagaman kita, keagamaan kita. Nah, dari setiap daerah memiliki kearifan lokal. Syukur-syukur Gorontalo, seperti Pak Haji bilang, saya yakin, Pak, percaya Islam Nusantara itu lebih relevan, lebih terbuka, lebih universal, dan lebih enak saya lihat. Lebih enjoy kita menghadapi karena kita punya sendiri brand produk kita itu loh, hasil perjuangan dari ajaran-ajaran Nabi. Sampailah di suatu negara-negara tertentu, berkembanglah menjadi kearifan lokal itu sendiri dalam bentuk tatanan keyakinan kita beragama. Kalau Hindu dekat deh. Saya harap juga teman-teman lebih menggali sampai kita tidak terbawa arus dari perkembangan budaya Barat. Barat ini kan banyak, sehingganya ya paling tidak kita punya tameng lah, perlindungan diri bahwa inilah saya, inilah Gorontalo, inilah Nusantara, inilah Indonesia, inilah NKRI yang kita harap pada umur 75 tahun ini, ya kalau kita bandingkan dengan umur seseorang manusia, mungkin sudah cukup sangat bijaksana. Tapi kebijaksanaan itu tidak akan tercipta bila mana ada hal-hal yang lain membangun atau membuat kebijaksanaan itu semakin bijaksana. Karena kami di Hindu menyadari zaman ini adalah zaman Kali Yuga. Kali itu adalah kala, kala itu adalah waktu. Mungkin di dunia usaha time is money, ya, waktu adalah uang. Kami merasakan kala itu penting dalam perspektif buta kala. Kalau buta kala itu makhluk kasat yang tidak terlihat, tapi kami hargai keberadaan beliau-beliau ini, mereka ini untuk menjaga keseimbangan, stabilitas. Hanya dekat sekali kearifan lokal dari perspektif Hindu tentang moderasi, ya toleransi jelaslah. Kami sangat menghargai karena perbedaan itu sudah vital, sudah final, karena perbedaan itu akan menemukan sebuah kesatuan. Betul. Walaupun berbeda kita keyakinan, tidak jadi masalah. Mungkin sampai di situ dulu biar tidak terlalu banyak nanti melebar lagi. Terima kasih Pak Mangku ya, telah berbagi terkait pendekatan agama Hindu melihat moderasi beragama. Jadi ini acara kita ini live ya, live di fanpage Netizen TV, dan ini banyak juga yang hadir ya. Ada dari Sulteng, Luwuk. Jadi alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun ini. 2 tahun berarti. Konsisten dan tetap eksis. Ya, walaupun cuma hanya modal semangat dan doa. Siap. Oke, kita kembali ke KPFI. Ya. Ini ada suara-suara dari luar terkait moderasi beragama yang kontra terhadap moderasi beragama. Mereka menganggap bahwa moderasi beragama ini hanya buatan untuk mengkanter kelompok-kelompok tertentu, hanya untuk mengkanter atau membunuh atau membasmi kelompok-kelompok tertentu saja gitu kan. Jadi
apakah benar seperti itu? Ya. Dan kenapa sih harus moderasi beragama Ya. yang dijadikan ikon? Iya, pertama memang moderasi beragama buatan Kemenak. Iya. Jadi sebagai sebuah istilah moderasi beragama dipopulerkan tahun 2019 oleh LHS. Tentu Ya. ada konteks ya. Konteksnya tentu saja secara garis besar kita menghendaki negara yang damai, negara yang harmonis. Nah, di tahun 2000-an ada gejala kelompok keagamaan yang ingin menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menerjemahkan dirinya. Kita tentu tidak bisa menutup mata ada tragedi bom. Itu fakta. Ada kelompok-kelompok yang melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan bahasa agama. Di era itu, sebelum istilah moderasi beragama muncul, negara menggunakan istilah radikalisme, terorisme, ekstremisme, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Pendapat itu juga muncul bahwa radikalisme digunakan untuk menyerang umat Islam, terorisme hanya digunakan untuk menyerang kritisisme dari negara. Secara kasat mata bisa saja itu benar ya, secara kasat mata, artinya dalam pengertian ada kelompok yang merasa baper dengan istilah radikalisme. Tapi kita harus bersepakat dulu bahwa emang ada orang Islam ya, terutama Islam yang setuju dengan tindakan bom bunuh diri itu. Menurut saya nggak ada gitu, dari pengalaman saya nggak ada bahwa nanti ada kelompok yang kritis lalu kemudian dicap radikal. Itu harus dibersihkan memang, itu kita harus jujur juga, kita harus kontekstual melihatnya. Tetapi istilah moderasi beragama dimunculkan karena istilah radikalisme sudah sangat crowded begitu Ya. Awalnya kan istilah ini digunakan untuk meminggirkan supaya tidak ada lagi orang radikal, tapi ada kelompok yang baper gitu lalu kemudian menyerang kiri kanan dan membuat kacau istilah ini. Nah, dimunculkanlah istilah moderasi beragama yang lebih soft. Kalau radikalisme kan nunjuk tuh, Iya. moderasi kan ngajak. Harusnya idealnya adalah ketika ada orang moderasi beragama itu sebenarnya ngajak orang ke tengah. Kalau radikalisme kan nunjuk, Anda stigma lah, ujungnya akan ada terjadi stigma. Nah, ternyata kelompok ini juga tetap, atau beberapa kelompok juga tetap merasa bahwa moderasi beragama adalah senjata yang digunakan untuk mematikan kelompok tertentu. Dan menurut saya bias kognitif seperti ini memang tidak bisa lagi tidak bisa kita baper juga, biarin aja menurut saya. Yang paling penting adalah proses bisnis moderasi beragama ini bermaksud untuk mengajak seluruh elemen bangsa bermain ke tengah begitu. Sehingga yang tersisa nanti di kanan itulah radikal, yang tersisa di kiri itulah liberal gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam proses ke tengah itu memang kita butuh dialog yang panjang begitu. Saya sih setuju kalau ada penolakan. Kenapa? Karena sebagai orang yang berangkat dari dunia akademis, sebuah wacana akan menjadi diskursus jika berhasil melewati penolakan-penolakan. Sebuah wacana itu, kalau dia tidak ditolak atau tidak ada kritisisme, kalau dalam bahasa kita itu penolakan kan kritik gitu. Tidak ada kritik, maka dia tidak akan tumbuh menjadi diskursus begitu. Nah, menurut saya moderasi beragama ini adalah setelah Pancasila salah satu diskursus yang dibuat oleh negara yang berhasil menjadi diskursus publik gitu. Ini bahasa negara. Kita harus akui bahwa moderasi beragama itu bahasa politik sebenarnya. Dimaksudkan untuk mengatur, meredesain situasi keberagamaan yang kayaknya mulai carut marut karena ada kelompok yang menggunakan agama untuk politik, ada kelompok yang menggunakan agama untuk tindakan kekerasan dan sebagainya. Ada juga kelompok keagamaan untuk menginginkan hak individu secara penuh gitu, yang kemudian menyebabkan sedikit kacau formasi sosial kita. Nah, itu kemudian moderasi beragama berkehendak untuk mengatur ulang gitu, merearrangement situasi sosial kita dengan memastikan bahwa semua kelompok-kelompok yang mau hidup di Indonesia bebas untuk berpendapat. Kelompok Salafi bebas menjadi Salafi, kelompok NU bebas menjadi NU, ini dalam internal umat beragama. Kelompok yang tengah juga bebas menjadi tengah, asal kita bersepakat untuk menjaga keindonesiaan selesai gitu. Karena kita juga tidak bisa, misalnya NU dan Salafi dalam banyak hal sering berkontestasi dalam banyak tema di Indonesia ini, dalam banyak tema, mulai Islam Nusantara itu yang melawan balik kan jelas arahnya. Bahkan kelihatan yang kelompok yang melakukan counter terhadap moderasi beragama juga dulunya adalah kelompok-kelompok yang anti Islam Nusantara misalnya.
Nah, menurut saya biarkan saja itu menjadi sebuah dialektika. Karena kalau moderasi beragama ini benar-benar kuat, dia akan muncul sebagai pemenang dari diskursus ini. Karena kalau tidak ya akan mati di tengah jalan. Nah, kalau dia mati berarti wacana ini wacana elit gitu. Nah, ini karena itu kemudian kami di Kementerian Agama, saya kira Pak Mangku juga bagian dari Kementerian Agama, itu bekerja ekstra keras untuk membuat wacana yang elit ini menjadi wacana publik. Kenapa? Karena sesungguhnya substansinya adalah hak publik begitu. Substansinya adalah milik publik, tentang toleransi, tentang kebangsaan, itu milik publik yang kemudian direkonseptualisasi. Nah, saya sering menemukan tagar tolak moderasi beragama ini liberal, kelanjutan dari liberalisme, moderasi beragama ini ingin menyatukan semua agama dan sebagainya. Itu sebagai sebuah pendapat, bebas orang berpendapat. Tapi jika ingin lebih fair, coba buktikan gitu, buktikan aja. Jika moderasi beragama tujuannya menyamakan semua agama, bagian area mana? Jika areanya identitas, tidak mungkin. Jangankan Hindu dan Islam, antara NU Salafi aja emang ada yang bisa menyatukan gitu. Nggak ada, karena di dalam konteks identitas masing-masing berbeda. Tetapi dalam konteks relasi sama, Pak. Kita memandang manusia itu setara. Jadi jika yang dimaksud semua agama adalah identitas, ya nggak ada yang bisa menyamakan. Model ibadahnya Pak Mangku dengan kita ya beda jauh gitu. Cara pandangnya terhadap ketuhanan juga beda jauh gitu. Apakah itu yang digarap moderasi beragama? Bukan. Hasil dari kontemplasi ketuhanan, ibadah, itu kita mau jadikan modal untuk membangun masyarakat yang waldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau dalam bahasa Islam, atau masyarakat yang damai harmonis kalau dalam bahasa negara. Nah, sekali lagi kalau pertanyaannya bagaimana menyikapi lawan-lawan wacana ini, saya justru senang semakin banyak orang memperbincangkan dan membantainya. Saya malah senang karena berarti diskusi ini akan panjang dan akan banyak orang yang tertarik dan terlibat secara masif. Kalau saya sebutnya begini, Kementerian Agama sekarang sedang ingin membuat gelombang moderasi beragama, dan negara, Kementerian Agama menjadi pemicu gelombang itu. Nah, kita meminta semua orang ikut bergerak bersama dalam gelombang besar ini, sehingga anasir-anasir yang kita sebut ekstremisme, radikalisme, komunisme, atau ide-ide lain yang tidak sesuai dengan nalar bangsa kita itu akhirnya tidak punya tempat yang ruang geraknya tidak terlalu bebas di Indonesia. Batasannya tentu saja Pancasila. Misalnya begini, bagaimana melihat perspektif misalnya ada orang yang ateis di Indonesia ini. Kan dalam perspektif HAM global, ateisme itu adalah sikap individu dan tidak ada yang boleh melarang saya ateis. Tapi di Indonesia berat sikap ini muncul karena konstitusi kita menyebutkan bahwa dasar negara kita adalah ketuhanan gitu. Kita sudah mengklaim negara ini bertuhan begitu. Nah, jika misalnya nih negara melakukan tindakan terhadap ateisme, apakah itu melanggar HAM? Menurut saya enggak. Negara sudah menegakkan konstitusi. Ketika Gusmen mengucapkan selamat Hari Nauruz kepada Bahai, apakah itu bagian dari pembenaran teologi? Bukan, itu bagian dari persahabatan konstitusi. Nah, jadi basisnya adalah konstitusi. Karena itu moderasi beragama basisnya adalah sumber nilai bersama kita dan juga konstitusi. Jadi silahkan memperdebatkan ini. Saya malah senang banyak memperdebatkannya, karena kalau tidak ada yang memperdebatkannya, dia akan layu sebelum berkembang. Dan apa gunanya kita memasifkan ini, ternyata tidak ada yang menyambut, orang pada dingin. Di era digital saat ini, kontroversi is the path to the truth. Kontroversi adalah jalan menuju kebenaran. Sebenarnya kalau era digital, era saat ini begitu. Kalau tenang-tenang saja, dia akan kehilangan konteks di belakang hari. Kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa ya tadi yang, jadi silakan untuk baper-baper semua terkait moderasi beragama gitu kan, karena supaya tadi gelombang moderasi beragama semakin besar dan semakin tidak ada ruang untuk para kelompok-kelompok yang tadi radikal dan sebagainya. Dari Pak Mangku, Pak Mangku sendiri ada nggak gejolak di dalam internal Hindu, pemeluk Hindu, agama Hindu? Memang setiap agama pasti ada yang agak ekstrim, ekstremis, fundamentalisme. Di Hindu ada. Kami melihatnya dari sisi perkembangan yang sampai saat sekarang ini yang terjadi di internal Hindu adalah adanya ISKCON ini. ISKCON itu adalah sebuah aliran di mana mereka mencari basis pengikut sesuai dengan nalar
pemahaman ajaran agama Yang Sai dari yang Baba, mereka Sai Baba kembangkan. ini. Bukan. Salah satunya Salah satunya. Sai Baba. Nah, ISKCON ini adalah yang mereka puji itu adalah Sri Krishna. Oke. Kami secara umum di Hindu mengagumi dan mengakui keberadaan Krishna sebagai awatara, penjelmaan dari Betara Wisnu, Dewa Wisnu. Nah, di Hindu kami kemarin Pak Dokter, di tubuh majelis kami memang sudah dirasuki oleh oknum-oknum yang memang mereka mengikuti aliran-aliran tersebut. Nah, sehingganya benar adanya Kementerian Agama menjadi ujung tombak untuk mengembangkan moderasi beragama ini di setiap lini agama yang ada di Indonesia. Nah, dari gerakan-gerakan atau aliran-aliran fundamentalis di Hindu sifatnya tidak keluar dalam bentuk tindakan atau kekerasan, enggak, Betul. tapi lebih ke dalam internal dalam hal ini adalah bagaimana mereka menyikapi sebuah ajaran Hindu yang lebih ekstrim. Ekstrimnya di sini misalnya dalam aliran mereka itu misalnya yang mereka dengungkan adalah ajaran tentang ahimsa. Nah, ahimsa ini kan bagaimana kita menyakiti orang, jangankan sampai menyakiti orang, menyakiti hewan atau binatang itu sangat tidak dibenarkan kalau tidak sesuai dengan ajaran atau ketentuan-ketentuan dari pustaka suci. Nah, mereka salah satunya tidak boleh makan bawang, Pak. Bawang. Ya? Bawang saja tidak boleh. Oke. Saya juga heran, apa yang membuat mereka sampai sebegitunya. Akhirnya seperti buah yang masaknya dipaksa dikarbit, begitulah generasi kita. Gimana belum saatnya mereka mendapatkan sebuah ajaran yang betul dalam, tapi dalam badan yang memang belum lengkap dari sisi ilmu pengetahuan secara umumnya, lalu dicekoki terlalu dalam tentang ajaran agama memang begitu luas di pustaka suci kami ini, akhirnya mereka bingung. Nah, bingung untuk menentukan keyakinan yang memang sudah mereka yakini berdasarkan dari pendirinya Sri Prabhupada, siapa namanya itu, pendirinya sendiri tidak mengakui bahwa ajaran yang mereka kembangkan itu adalah bagian dari Hindu. Saya bukan agama Hindu tuh. Sampai segitu ekstrimnya. Mungkin nanti kalau klik di media-media internasional tentang di India ini kan yang berkembang ini sekte. Ya. Sekte, dari sekian sekte berdasarkan dari keturunan ini ratusan, Pak Lok, ratusan, banyak sekali, sehingga ada kalau kita di Hindu Indonesia ada memang yang sesuai dengan fakta sejarah bahwa perkembangan dulu tentang masa perdagangan dari Timur Tengah, dari Gujarat, dari India, sampailah mereka di Indonesia. Salah satunya yang ada di Sumatera, yaitu Hindu Tamil. Nah, kita akui dan kita akomodir semua. Nah, tapi mereka tidak se-ekstrim ISKCON ini, tidak se-ekstrim Sai Baba ini. Nah, Sai Baba kan hampir semua agama mereka rangkul untuk berkecimpung atau ikut dalam ajaran mereka. Nah, menjadi sebuah tanggung jawab kami juga sebagai penyuluh, sebagai tokoh agama, agar meredam yang sifatnya lebih tidak membuat keharmonisan kita bermasyarakat, bernegara, sehingga tujuan dari menciptakan sebuah kedamaian dalam konstitusi kita kan jelas sekali bagaimana perdamaian itu harus diutamakan dan direalisasikan. Kalau pertanyaan memang ini, yakin deh, Iya. kami di Hindu juga ada. Intinya semua agama Ada, Pak, ada. Jadi cuma di Islam jadi booming karena banyak banget kita. Kita mayoritas. Mayoritas, ya. memang reformasi ini sebenarnya mereka sudah dilarang oleh Mahkamah Agung di tahun 1984, keluar sebuah SK dari Mahkamah Agung bahwa aliran ISKCON ini, Sri Krishna ini, Apa namanya?
ISKON, ISCON. Apa nama? Ada tuh. Sudah keluar dari Mahkamah Agung bahwa aliran ini dilarang berkembang, dilarang mengedarkan buku-bukunya, dilarang untuk mencari pengikutnya. Tapi reformasi ini mereka Terbuka lagi. berkembang, memanfaatkan momentum, sehingganya sampai sekarang. Dulu realitas yang bisa kita lihat di Bali contohnya, perkembangan tentang patung-patung yang ada di India dan sekarang di Bali booming lagi. Ada patung Siwa, ada patung Ganesha, ada patung Sri Krishna, bentuk gambar-gambar apa segala. Di dulu Pak di Bali belum terlalu mengembangkan dalam bentuk patung. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana aliran itu hadir dan mereka berusaha untuk menjelekkan atau menjudge bahwa kita beriadnya itu dengan menggunakan hewan, dengan menggunakan kearifan lokal yang saya sampaikan tadi itu salah. Sehingganya umat kita itu menjadi bingung. Makanya moderasi ini benar harus kita dengungkan dalam bentuk sekian step by step berikutnya agar generasi kita berikutnya benar bahwa saya beragama tujuannya ini, saya bermasyarakat tujuannya ini. Karena siapa lagi kalau hal seperti ini tidak kita kembangkan, jangan sampai kita dicekoki dengan gaya aliran-aliran tertentu menghilangkan jati diri bangsa kita. Iya. Saya yakin sekali di agama apapun itu mereka akan berusaha mempertahankan tanah airnya, ibu pertiwinya, jati dirinya. Kalau sampai berubah jati dirinya, ya hilanglah kita. Karena ya saya yakin ada pihak-pihak tertentu yang mengharapkan hal tersebut. Mungkin tidak mungkin, tapi kita siap nggak fighting, tahan banting dengan kearifan yang ada, dengan guru-guru besar kita, guru-guru bangsa kita memberikan sebuah ajaran ini loh, begini loh. Kalau kita dengan menggunakan atribut seperti ini, kamu akan dipandang seperti ini. Tapi kalau kami di Hindu ada jenjangnya Pak, untuk bisa memahami sebuah ajaran yang lebih ekstrim, lebih tinggi. Artinya kalau memang belum matang janganlah dulu dipanen gitulah. Sip. Oke, Pak Mangku terima kasih. Kita lihat ada pertanyaan nih Pak dari Ratno terkait apakah di zaman Nabi sudah ada moderasi beragama. Aduh, ini pertanyaan yang memang kenapa harus kembali lagi kepada zaman Nabi gitu kan? Kenapa harus dikembalikan terus ke zaman Nabi? Apa-apa harus dilihat pada zaman Nabi, ada nggak gitu kan? Apakah moderasi beragama ini mungkin ini nanti bisa collab dengan nanti kita masuk ke harmoni agama dan budaya. Karena itu juga nanti kan lokalitas juga kan masuknya. Oke, jika yang dimaksud moderasi beragama adalah istilah yang nggak ada di zaman Nabi, karena jangankan di zaman Nabi, di zaman Soeharto aja nggak ada kalau istilah. Tetapi kalau sebuah nilai, memang basisnya adalah yang dibawa oleh Nabi, nilai harmonisme, nilai kepersaudaraan, nilai menghargai sesama manusia. Bukankah itu nilai universal Islam yang dibawa oleh Nabi dan menjadi identitas kita begitu? Jadi kalau dia basisnya nilai, maka sesungguhnya moderasi beragama ini sedang dicanangkan untuk merawat nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam bagi kita masyarakat Islam. Apa itu? Nilai keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, keseimbangan. Bahkan dalam Al-Quran ada satu ayat yang jelas menyebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada, bahwa kami menjadikan kalian umat Islam sebagai umat wasat, umat pertengahan. Jadi kalau moderasi beragama ini basis nilainya adalah agama, dan kalau basis nilainya agama berarti sesuatu yang prototipenya dikembangkan di era Nabi Muhammad SAW yang kemudian dimodifikasi di era kita. Jadi kita sedang sekarang melakukan modifikasi, bukan menjauhkan tapi mengembalikan konteksnya dengan mungkin dengan pendekatan yang lebih cocok dengan
halal kita, terutama di bidang yang kalau dalam bahasa kita muamalah, bidang yang membangun relasi antar kita. Soal ibadah kan tidak saya sebut tadi, kita tidak sedang memoderasi agama Islam, tapi kita bermoderasi beragama begitu. Cara kita beragama dalam pengertian dibatasi pula dengan empat area kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghargaan terhadap lokalitas. Jadi kalau pertanyaannya apakah moderasi beragama ada di zaman Nabi, ya 2018 saja belum ada. Ya. 2013 belum ada. Nanti 2019 mulai dimunculkan sebagai sebuah wacana. Dan pelan-pelan akan berkembang menjadi diskursus. Pertanyaan seperti ini menjadi penting, bahwa apakah moderasi beragama ada di sana. Penting sekali menurut saya, dalam pengertian bahwa kita juga jangan sampai dianggap membuat satu sejarah yang terpisah. Jadi ini bagian dari sejarah yang bersambung, bahwa ada nilai-nilai besar. Kalau dalam bahasa kita tuh maqasid syar'i gitu, tujuan-tujuan syariat, kemudian nilai-nilai universal. Misalnya di dalam Islam ada membunuh boleh, tetapi memaafkan jauh lebih mulia begitu. Misalnya ada orang yang membunuh keluarganya, boleh dibunuh, kisas kan, bahasnya kisas, tapi di ujung ayat kisas itu ada pemaafan. Nah, pemaafan ini nilai yang luar biasa tinggi nilainya, memaafkan. Nah, konteks moderasi beragama adalah membuat nilai-nilai ideal dari agama itu coba diartikulasikan untuk menguatkan kebangsaan kita, menguatkan hubungan antar umat beragama kita. Bayangkan saya umat Islam memahami manusia sebagai makhluk mulia. Pak Mangku sebagai orang Hindu juga memahami manusia sebagai makhluk mulia. Tidak perlu untuk bertukar agama, tapi cukup meresapi sehingga muncullah sikap penghargaan. Jadi tidak perlu misalnya, wah agama saya ini menghargai manusia, berarti agamanya Pak Mangku enggak menghargai manusia, enggak. Masing-masing punya konsep. Jadi harus dikelirkan bahwa yang digarap oleh moderasi beragama, jangan sampai ada yang bilang, wah ini karena moderasi beragama dulu salat 5 waktu kan dimoderasi 3 aja deh. Enggak, ini ada urusan dengan itu. Itu sudah clear, pasti thawabit tetap bahwa di dalamnya ada perbedaan mazhab tentang kunut dan sebagainya. Itu urusan yang sifatnya fikih, yang mazhabiyah itu. Tapi yang urusan negara ini jangan sampai ketika ada kelompok yang ekstremis yang datang menyerang negara kita secara ideologis, kita tidak punya pertahanannya. Nah, moderasi beragama itu rajutan sebenarnya, merajut ulang. Kayaknya di dalam agama kita ada bagus nih, kita rajut kembali. Kita beri merek moderasi beragama, kita gunakan untuk menahan ini gitu. Nah, bahkan kemarin diskusi di DKI Jakarta itu menginginkan bahwa moderasi beragama jangan hanya fokus pada ekstremisme saja, tetapi bisakah moderasi beragama ini dijadikan sebagai alat perlindungan nation state dalam konteks ekologi begitu. Karena salah satu ancaman kebangsaan kita adalah alam kita dirusak oleh kelompok-kelompok perusahaan transnasional. Nah, menurut saya bisa, karena di dalam keislaman kita memang ada penghargaan terhadap alam. Hablum minal alam itu ada, dan dia bagian dari teologi rububiyah gitu, teologi pemeliharaan alam. Dan saya pikir Hindu tadi hampir seluruh praktik ibadahnya itu berkaitan dengan alam. Saya tidak membayangkan bagaimana kalau alam ini punah, lalu kemudian orang Hindu bagaimana cara melakukan ritual gitu. Misalnya tidak ada janur, misalnya hilang habis, kehilangan konteks. Tidak ada sirih, atau lautan semakin keruh, gimana caranya melakukan apa namanya itu yang setiap tahun itu yang di pinggir laut itu apa namanya, yang bersih bumi itu? Oh, ruatan kalau di Jawa kan begitu. Dalam Indo ada tradisi yang kalau kami setiap tahun setiap nyepi itu kan ada istilahnya melasti itu kan di pinggir laut tuh. Bayangkan kalau lautnya tiba-tiba kering gitu. Gimana nasi melasti itu? Misalnya seperti itu. Jadi ada ruang banyak, tetapi untuk saat ini karena konteks yang kita lihat ingin merajut ulang persahabatan, persaudaraan bangsa yang menurut kita ada diancam oleh ideologi-ideologi tertentu, maka moderasi beragama dihadirkan. Lalu apakah moderasi beragama satu-satunya jalan? Bukan. Ini jalan yang sifatnya kontekstual, mungkin saja suatu saat tidak laku dan istilah ini kita tinggalkan, tetapi kebangsaan jangan ditinggalkan, toleransi jangan ditinggalkan, anti kekerasan jangan ditinggalkan, dan penghargaan terhadap lokalitas jangan ditinggalkan. Jadi ada yang bilang, saya nggak mau gunakan moderasi beragama, nih saya gunakan toleransi agama, nggak apa-apa, nggak ada masalah, yang penting spiritnya bareng gitu. Nah itu kira-kira seperti itu kalau
pertanyaan seperti ini menurut saya lucu, aneh tapi menarik Iya, gitu. menarik, ya. Ya gitu. Asik. Oke, terima kasih Bang Pepi. Dan kita ke Pak Mangku nih. Jadi karena kita temanya itu kan moderasi beragama dalam perspektif kearifan lokal ya. Jadi agama Hindu kan lebih berkelindan dengan kearifan, dengan lokalitas, dengan alam dan sebagainya. Itu bagaimana ketika mengkampanyekan kepada pemeluk agama Hindu terkait moderasi beragama dalam perspektif kearifan lokal? Kami mengkampanyekan moderasi beragama sesuai dengan situasi kondisi yang ada di daerah tersebut. Nah, kami Bali itu namanya istilahnya desa kala patra, waktu, situasi dan keadaan dan tempat. Di sini saya di Gorontalo ya, disinilah harus saya bangun moderasi itu, tidak harus di Bali kan gitu. Nah, Ya. di mana bumi saya pijak, di situ langit saya junjung. Leluhur-leluhur saya di sini di Gorontalo ya saya harus hormati. Ya, pemangku-pemangku adat yang memang memiliki menjadi tugas beliau-beliau untuk menjaga adat istiadat Gorontalo seperti falsafah daerah ini. Ya memang sinkron dengan kami Hindu agar kita di sini adalah warga Gorontalo, warga negara Indonesia, bangsa. Nah, saya tidak harus mentah-mentah membeli keperluan upacara keagamaan saya ke Bali, enggak. Apa yang ada di daerah ini, di pasar saja saya lihat sirih, pina, kapur, gambir, itu vital pemanfaatan hal tersebut dalam kegiatan ritual keagamaan kami. Janur, kelapa ini aduh banyak banget. Nyur melambai, janur, buah kelapa vital. Makanya janganlah kita beragama Hindu meniru mentah-mentah seperti yang ada di Bali, enggak. Apa yang ada di daerah ini itulah kita kembangkan. Bahkan sampai panganan, jajanan tradisional Gorontalo itu pun saya pakai dalam kegiatan ritual beragama. Misalnya ada sebuah jajanan yang memang lokal sekali. Ditanyalah saya, Pak Mangku boleh nggak pakai ini? Boleh, kenapa nggak? Ini kan sesuatu hal memang dalam bentuk rekayasa cipta budaya bangsa manusia itu sendiri dalam bentuk panganan, misalnya ilabulo, apalagi itu lalampa, terus ada kue kala-kala, boleh enggak? Boleh. Disusunlah dalam bentuk sedemikian rupa, di bawah ada buah, di atasnya ada cookies, direkayasa dalam bentuk bajegan. Yang buah yang disusun itu Pak Dokter, isinya Gorontalo Pak. Misalnya dalam tradisi kita di sini adanya walima. Walima itu kan panganan tradisi semua. Saya pun karena saya sudah tinggal di sini, lidah saja di lidah Gorontalo. Ketika pulang ke Bali kok bedanya, rasanya taste-nya itu beda. Artinya meresaplah kearifan lokal tersebut sehingga apapun yang kita tanam di sini, olah rekayasalah menjadi sebuah persembahan nantinya. Makanya cookies, buah-buahan itu tidak mungkinlah kita, bahkan lebih baik kita menggunakan buah lokal untuk menghidupkan masyarakat lokal, petani-petani lokal kita, untuk kita jadikan sebuah tatanan persembahan berupa cara beragama. Memang benar, kami tidak bisa lepas dari hasil alam, sehingga kita kembalikan kepada yang empunya, yang kuasa. Habis itu selesai kita ibadah sembahyang, ya kita nikmati apa yang kita haturkan, apa yang kita persembahkan. Hasilnya istilahnya prasadam, berkah warunugrahanya atau anugerah dari yang kuasa dalam bentuk walima tadi ini. Kita habis ibadah sembahyang itu kita nikmati bersama. Jadi kembali lagi ke kita, jerih payah yang selama ini kita tanam, kita tuai, padi, kapas, jagung, apa semua direkayasa, jadilah sebuah persembahan yang cukup indah. Makanya di situ Satyam Siwam Sundaramnya menjadi pangkal dasar kita melakukan sebuah ritual keagamaan. Ada sebuah tatwanya siwa,
satyanya, apa namanya, tatwanya, satya siwamnya, kebenarannya di mana kita menggunakan janur, kebenarannya di mana kita menggunakan buah, kenapa kita menggunakan bunga. Janur letaknya paling atas, paling ujung. Buah juga adalah sebuah proses dari bunga menjadi sebuah buah, sampai masaklah kita baru persembahkan. Begitu juga bunga juga ada di ujung. Dan kami tidak sembarangan bunga yang kami untuk persembahkan. Misalnya bunga yang di kuburan tidak boleh. Tidak boleh kecuali bunga yang memang hidup di sawah. Artinya bukan di tempat yang tidak kami anggap suci. Kan gitu. Makanya di Bali ini, karena siklus hari raya kami dekat 6 bulan sekali, Pak. Jadi kebutuhan janur, daun, buah, bunga itu mengalir dari penyokong Bali, Jawa Timur, Lombok. Bahkan saya sebagai pengekspor janur, Om Bulo Woka dari Sulawesi, ya Gorontalo, udah sampailah di Bali dalam bentuk 1-2 kontainer 1 bulan 2 bulan saya kirim. Sehingga tujuan kami itu adalah membantu umat kami di Bali untuk bisa beribadah lebih dan memanfaatkan hasil alam yang sifatnya lebih urgen, lebih orisinil lah. Kelapa di Bali krisis. Bali krisis kelapa. Dalam sebuah kebutuhan upacara tertentu, kelapa sangat krisis, Pak. Makanya penyokongnya dari Lombok. Masyarakat dari Lombok, dari Banyuwangi, dari Jawa Timur, Jember, Malang, itu buah-buahan, bunga datang ke Bali semua. Akhirnya ada sebuah perputaran siklus perekonomian yang mengembangkan, bermanfaat bagi daerah yang lain. Nah, kearifan lokalnya sampai di situ. Ya. Mungkin itu dulu. Ya, luar biasa pengetahuan yang baru juga bagi saya ini, karena Hindu juga ternyata ada Hindu Nusantara ini. Karena penerimaan atau penghargaan terhadap lokalitas, kearifan lokal ini sangat tinggi juga, gitu ya. Jadi bagaimana kue-kue khas Gorontalo juga dijadikan sebagai proses apa namanya, Pak? Sama sesajen juga, persembahan atau sesajen dan sebagainya. Itu luar biasa. Saya pikir harus diekspor dari dikirim dulu dari Bali, kemudian ternyata tidak. Jadi memang yang sesuai dengan lokalitas di mana agama itu berkembang, gitu kan. Jadi bukan juga di Islam juga sama. Kadang kan kita itu kan harus ke Islam yang ke Arab-Araban, gitu kan. Karena kan turunnya Islam di Arab. Kemudian tidak menerima yang khas Gorontalo, Islam Gorontalo, gitu dan sebagainya. Mungkin ini Kang Pepi terkait budaya, ya, harmoni agama dan budaya itu dalam wacana moderasi beragama itu kan juga salah satu indikator bagaimana penghargaan terhadap lokalitas, ya. Itu bagaimana? Ya, oke, gini. Untuk dalam konteks keagamaan memang kita harus membedakan dua hal dulu, ya. As-sawabit wa mutaghayyirat, hal yang tetap dan hal yang bisa berubah. Kalau soal akidah, soal teologi, tauhid, ibadah, nyaris kita mereplikasi saja apa yang dicontohkan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh sahabat, tabiin sampai kepada kita. Kita berupaya sesama mungkin, begitu ya. Cara sholat kita, cara kita puasa, berhaji, umroh, zakat, kemudian tauhid dan sebagainya, kita berupaya sedekat mungkin dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Tetapi dalam soal nilai-nilai yang sifatnya universal, menurut saya kita boleh berkreasi. Contoh begini, di dalam Islam kuat sekali ajaran tentang penghormatan terhadap orang tua sebagai rumusan besarnya. Nah, pertanyaannya, cara menghormati orang tua itu kayak apa? Nah, cara itu sudah masuk budaya. Jadi menghormati orang tua adalah nilai besarnya, nilai yang dibawa oleh Nabi dari awal Islam muncul sampai mungkin hari kiamat, tetap tidak akan berubah itu. Setiap kita umat Islam diminta untuk menghormati orang tua. Tetapi caranya bisa saja suatu ketika berubah-ubah itu cara. Dulu ketika saya kecil,
mungkin dengan tabe yang sampai mendekati tanah itu, itulah ekspresi kecintaan. Karena kalau sudah tabeknya di atas sudah dibilang kurang ajar begitu. Jadi sudah ketika kurang ajar kan sudah tidak mencinta, sudah tidak menghargai orang tua. Jika norma sosial menyebut itu kurang ajar, maka berarti dia sudah tidak memenuhi unsur universal dari ayat Al-Qur'an itu menghargai orang tua. Misalnya nih sekarang anak muda tuh, kalau nenek kita dulu lihat, anak-anak kita sekarang lewat begitu saja tuh, bolak-balik tanpa mungkin bagi orang tua kita yang pernah mendidik kita tidak dengan cara itu sudah melanggar nilai Islam dengan menghargai orang tua. Tetapi di era kita menganggap itu masih bagian dari menghargai gitu. Karena nilainya bergeser atau caranya bergeser. Nah, cara ini adalah lokalitas dan kita diminta untuk mengekspresikan banyak cara untuk sampai pada nilai universal. Karena itu di dalam kaidah usul disebutkan al-muhafadzah ala qadimis saleh wal akhdhu bil jadid al aslah. Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru lebih baik. Kata kuncinya bukan qadim wa jadid, tetapi saleh wa aslah. Kata kuncinya di situ, baik atau lebih baik. Nah, jika ada tradisi baru yang menurut kita lebih baik, ambil. Tapi kalau sama saja, ambil yang lama begitu. Itu cara postulat berpikirnya, cara berpikirnya. Sekarang cara berdakwah beda-beda. Kalau kita antipati terhadap produk-produk kafir misalnya, produk-produk dari barat misalnya, maka yang Anda lakukan ini salah semua nih. Karena ini adalah ijtihad teman-teman kita di barat yang tentang podcast dan sebagainya, ide yang muncul dari kepala orang barat. Ini tidak original ide ini tidak muncul dari Islam. Ide ini tidak muncul dari peradaban kita di Indonesia. Ide ini muncul dari teman-teman kita baru buat Facebook dan sebagainya. Tetapi karena kita merasa ini dunia kita sekarang, kemudian kita ngambil itu sebagai area untuk berdakwah. Bahkan teman-teman Salafi saja menggunakan juga YouTube sebagai media dakwah. Kenapa? Ya karena kita menganggap itu bagian dari sesuatu yang muncul dalam peradaban kita yang kekinian, yang era Nabi tidak ada. Sehingga ketika selalu menyatakan apakah era Nabi ada tidak ada, YouTube juga nggak ada. Kan biasa turunannya, ya kan bagian-bagian yang non ibadah nggak masalah. Lah, gimana caranya tidak beribadah? Anda berdakwah di YouTube itu ibadah loh. Ceramah agama itu ibadah. Dan di YouTube itu juga, apakah boleh itu? Apa ada contohnya misalnya? Kalau sekedar nyanyi di YouTube ya nggak ada contohnya, masalah semua gitu. Tapi berdakwah atau memberi tekanan keagamaan di dalam medium yang dulu tidak dikenal oleh Nabi, apa itu juga tidak boleh? Boleh, itu namanya kreativitas lokal. Itu lokalitas itu bukan hanya tentang sesuatu yang sifatnya lokal ya, nilai-nilai lokal. Tapi lokalitas adalah konteks nilai yang terbatas oleh geografi dan situasi tertentu. Maka misalnya ada nilai lokal Gorontalo, kata lokalnya maksudnya hanya ditemukan di Gorontalo, mungkin ada samanya di Bugis tapi tidak sama. Nah, sebenarnya disebut lokalitas di situ. Jadi Indonesia ini juga sebuah lokalitas. Dia punya lokal yang terbatas, yang bagian chapter kecil dari dunia yang besar. Nah, ketika Islam Hindu masuk ke dalam lokal Indonesia, tentu harus menghargai dan menemukan strategi yang terbaik untuk ketemu dengan lokal yang sudah hidup di Indonesia ini sejak lama begitu. Misalnya tradisi menghargai orang tua, di Arab tidak ada tradisi cium tangan. Kita ada tradisi cium tangan. Sehingga kemudian saya merasa aneh saja ketika ada salah seorang dai yang mengatakan mencium tangan orang tua itu bagian dari pengutusan. Itu keliru besar gitu. Mencium tangan orang tua kita itu bagian dari penghargaan. Basisnya adalah penghargaan orang tua, caranya mencium. Nah, ini yang postulat-postulat seperti ini yang dikembangkan. Tentu ada batasannya. Misalnya, apakah dia sesuai dengan standar kebaikan bersama? Apakah dia sesuai dengan misalnya begini, cara berpakaian masing-masing tempat berbeda. Semua kita hargai. Dalam konteks lokalitas Papua, koteka itu harus dihargai sebagai cara berpakaian orang Papua. Biarkan dia itu, begitulah cara berpakaiannya. Tetapi ketika masuk di area bersama, itu harus ditinggalkan tuh. Karena di area bersama itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kelayakan. Misalnya nih ada orang Papua datang ke Gorontalo dengan merasa ini kan pakaian saya. Ya benar, tapi lokalnya sudah berubah. Konteksnya sudah berubah. Jadi ada konteks yang membenarkan kita menggunakan itu, ada juga konteks menyebabkan kita harus mengubahnya karena itu tidak sesuai standar kelayakan yang berkembang di lokal itu begitu. Sehingga ketika teman-teman Papua misalnya datang
menggunakan koteka di sini yang secara kebudayaan dia tidak salah, tetapi ketika dia berjumpa dengan kebudayaan lain harus ada dialog. Ini kata kecilnya adalah dialog. Dialog itu adalah cara untuk menemukan kesepahaman untuk kepentingan bersama. Tadi ada koteka, ada pakaian, ada Gorontalo. Setelah ketemu, oh ternyata ini nggak cocok. Teman-teman kita harus mengubah dirinya sesuai dengan sini. Itu prosesnya dialogis. Nah, moderasi beragama itu dialogis. Makanya saya sendiri ketika ada yang menyerang moderasi beragama, saya senang sekali. Yang penting mau berdialog. Jangan hanya nyerang situ sendirian gitu. Lalu kemudian membangun asumsi, karena orang yang membangun asumsi hanya akan memunculkan 3 hal saja. Pertama, voice of judgment. Suara stigma. Ah, itu liberal tuh. Allah, itu ini pendukung Jokowi semua tuh. Kemudian Allah ini menghancurkan Islam, itu tanpa dialog. Kemudian voice of fear. Ah, ini gawat nih kalau moderasi beragama keluar, habis kita akidahnya nanti. Kemudian voice of criticism. Suara kritik masih bagus tuh. Nah, 3 voice ini bisa hilang kalau kita sertai dengan 3 hal juga. Open heart, open will, dan open mind. Membuka hati, membuka pikiran, membuka niat, berdialog. Nah, nanti ketemu, oh ternyata yang kau maksud moderasi beragama begitu tak. Oh iya, tidak masalah kalau gitu. Ya kan Anda tidak berdialog saja gitu. Karena Anda tidak mau, kan banyak sekali antara kita mengembangkan asumsi saja sendirian tanpa ingin mengubah asumsinya dengan cara berdialog dengan sumber primer. Saya kejadian ini juga pada Islam Nusantara dulu kan. Begitu banyaknya orang yang kemudian mencaci maki Islam Nusantara, tapi tidak sedikit pun orang-orang yang mencaci Islam Nusantara ini sadar kalau dia tidak pernah menggunakan rujukan primer tentang Islam Nusantara, itu NU. Sementara istilah Islam Nusantara muncul di NU. Harusnya datang dulu ke NU belajar apa yang Anda maksud Islam Nusantara. Atau misalnya Islam berkemajuan, ya Anda tidak bisa punya otoritas untuk mendefinisikan Islam berkemajuan kecuali Muhammadiyah. Bahwa nanti setelah Anda mendengarkan konsep Muhammadiyah, mendengarkan konsep NU tentang Islam Nusantara, Anda masih mau kritik, silakan. Karena kritik itu dibutuhkan. Misalnya setelah mendengarkan konsep negara tentang moderasi beragama, Anda ingin kritik, silakan. Misalnya toleransi Anda yakini sebagai pilot project barat untuk menyamakan semua agama. Maka saya punya pengalaman waktu saya masih SD di satu kampung yang listrik masuk tahun 2003. Suatu ketika ada guru saya agama Kristen, guru matematika, datang mengajar di situ, berkunjung ke rumah. Apa yang dilakukan orang tua saya? Memberi makanan terbaik untuk tamu yang beragama Kristen ini. Nah, pertanyaan saya adalah, jika toleransi project barat, apakah bapak saya adalah seorang liberal yang tidak mengerti apa-apa dengan dunia luar itu? Dari mana dia punya kepekaan untuk menghargai orang Kristen ini? Dari nilai lokalnya, Pak. Bahwa manusia itu harus, kalau bahasa Bugis ada sipakatau, saling memanusiakan tanpa melihat identitasnya dari mana. Asalkan orang itu mau datang ke rumah bertamu dengan baik-baik, Anda akan diperlakukan sama. Anda Muslim kah? Anda Kristen kah? Anda Hindu kah? Anda orang lokal kah? Anda orang pendatang, barat dan sebagainya, sepanjang Anda mau bertamu ke rumah akan diperlakukan sama. Tetapi hati-hati, jika Anda melakukan pencurian akan jadi hajar, mau Islam kah, mau Kristen kah, mau apa kah, itu standar norma itu yang dipakai. Nah, dari mana sumbernya? Nilai lokal. Sehingga ketika ada orang mengatakan toleransi project barat, ayo kita gali pengalaman kita masing-masing deh tentang bagaimana menghargai sesama manusia, menghargai orang yang berbeda agama dengan kita. Itu pelajaran yang kita dapatkan dari lokalitas kita. Karena itu di dalam masyarakat Indonesia itu akan 2 pola hubungan, social bonding dan social bridging gitu. Nah, kalau social bonding itu ikatan bersama, misalnya andaikan Pak Mangku dengan saya satu kampung di Bali, kemudian saya misalnya Bali tapi Muslim gitu. Nah, ikatan kebalian itu menjadi penguat. Nah, ikatan agama itu menjadi jembatan. Nah, jembatan ini kadang-kadang putus, maka diikat oleh jembatan penghati, dan itu pola mode itu ditemukan di mana-mana, termasuk di Gorontalo, di Kaili dan sebagainya. Pola itu ditemukan. Bagaimana ikatan primordial itu menjadi ikatan sosial yang kuat, sementara agama itu menjadi bangunan jembatan yang kuat di antara kita gitu. Kira-kira seperti itu, Pak Sodik. Oke. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu kita Karena mau maghrib. Siap. juga, ya. Oke. Jadi mungkin dari Pak Mangku dulu Closing statement sudah ya. Statement ya terkait moderasi beragama dalam perspektif kearifan lokal. Mungkin bisa menyampaikan juga ke warga-warga Gorontalo gitu ya. Kampanye moderasi beragama ini bukan kampanye untuk agama Islam atau agama tertentu, tapi untuk semua agama dan untuk supaya jalan tengah sebagai jalan tengah.
mendamaikan agama baru. Ya, seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah saat sekarang ini melalui Kementerian Agama, bahwa moderasi agama itu harus direalisasikan, diwacanakan, didialogkan kepada umat, kepada masyarakat, agar hal-hal yang sifatnya berlebihan, yang merugikan orang banyak itu tidak terjadi. Karena suatu bangsa yang majemuk, multikultural, keberagaman dari budaya dan agama, suku, rasnya itu, moderasi beragama saat ini tepat untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, dengan kearifan lokal yang ada dimanapun kita berada, tetap kita harus menjunjung sebuah etika sosial, moral sebuah daerah itu benar-benar kita harus hormati. Penjawatahan atau implementasi dari moderasi beragama terrealisasi dalam bentuk perilaku, tindakan, dan penghormatan. Misalnya sikap kita menghargai orang lain beribadah, menghargai seseorang yang membantu kita. Apa yang ada di suatu daerah tersebut kita jadikan sebuah anugerah atau rekayasa dari manusia lokalnya, itu kita hargai menjadi sebuah persembahan, sehingga di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Agama apapun itu, baik di Hindu, dengan menjaga kearifan lokal itu sendiri, jelas eksistensi kita beragama di Indonesia ini sebagai cikal bakal keberagaman itu sendiri. Maka adalah sebuah kewajiban kita bersama untuk menjaga perdamaian, kedamaian ini. Perbedaan adalah suatu hal yang lumrah, yang biasa, sehingga cita-cita bangsa kita untuk menjadi satu karena ada perbedaan itu sendiri, seperti dasar negara kita Pancasila. Apapun agama kita, keyakinan kita, karena sebagai sebuah dasar konstitusi negara kita mengatur hal tersebut, jangan berpikir repot, jangan berpikir pusing, ya tulus ikhlaslah kita beragama. Bukan berarti kita menilai kita yang paling baik dan paling benar, tapi beragamalah sesuai apa yang kita yakini. Yakin saya, ketulusan, keikhlasan, keridoan kita menjalankannya, hidayah warunugrahanya sampai ke kita semua. Wajib. Mungkin itu statementnya. Oke. Kak Pepi? Ya, sederhana sedikit saja. Moderasi beragama ini adalah gerakan bersama, maka mari bersama-sama. Karena kalau moderasi beragama ini hanya Kementerian Agama saja, saya kira tidak cukup kuat untuk menciptakan gelombang. Karena itu seluruh elemen masyarakat, elemen masyarakat sipil seperti NU, Muhammadiyah, kelompok Salafi, Wahda Islamiyah, kelompok agama Hindu, dan kelompok-kelompok yang ingin berpikir bersama untuk menyelamatkan bangsa ini, kemudian berpikir bersama untuk membangun kohesi sosial, ayo bekerja bersama. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, para pemirsa atau sahabat di Netizen TV dimanapun Anda berada, karena waktu juga ya yang memisahkan kita, dan insya Allah ini saya terima kasih banyak kepada Mangku, kepada Bang Pepi telah memberikan banyak ya pengetahuan, banyak penjelasan yang clear, sehingga para masyarakat yang ada di Gorontalo ini tidak bingung lagi atau tidak baperan. Tidak baperan terlalu gitu ya. Saya akhiri, mari kita tutup podcast pada apa ini, sore atau malam? Masih sore hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.